Oke, sekarang saya akan sharing tentang dealing with competition in the workplace. Nah, yang saya akan sharingkan adalah bagaimana kita menghadapi persaingan di dalam dunia kerja. Kalau tadi kan Desi sudah memperkenalkan ya siapa, background saya seperti apa. Jadi saya lama sebenarnya dalam perjalanan karir saya itu lama di dua area. Yang pertama di dalam dunia perbankan, di banking industry. Jadi terakhir saya ada di Bank DBS. Sebelumnya saya ada di Standard Chartered, ya di banking industry. Saya di dua banking industry itu, ya lama di situ. Sebelum saya di banking industry, saya lama di dalam consulting, human resources consulting. Nah, di dalam Human Resources Consulting ini, saya pernah ada di Development Dimension International, kemudian sebelumnya lagi saya ada di SQ Center Indonesia, sebelumnya lagi saya pernah ada di Medco, dan sebelumnya lagi, sejak panjang ya nanti kalau ceritain ya, tapi itulah ya yang terakhir-terakhir itu. Gitu. Nah, di dalam semua perjalanan karir saya ini, memang saya selalu dealing dengan people, dealing di area human resources. Ya, human resources atau human capital sekarang disebutnya. Jadi berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, banyak sekali saya amati kondisi yang ada di dalam dunia pekerjaan. Dan kenapa kok hari ini saya kepingin sekali sharingkan tentang bagaimana kita itu menghadapi kompetisi dalam dunia kerja. Kenapa di dalam dunia kerja itu ada kompetisi? Pertanyaannya mungkin begini ya, saya belum kerja Bu, saya nggak tahu dunia pekerjaan karena ternyata kan masih banyak baru kuliah ya. Saya tidak tahu yang 25 lainnya yang tidak menjawab tadi apakah masih kuliah ataukah sudah bekerja ataukah sudah lulus dan belum bekerja. Karena tidak ikut mengisi ya. Cuman nanti memang gini, bagi teman-teman yang saat ini ada di sini dan yang mungkin belum mengisi data, eh, tolong segera mengisi data. Datanya di-share sama Forni, sama Desi, seperti itu ya. Jadi tolong isi data supaya kita punya data yang lengkap tentang keberadaan alumni. Karena begini, kerinduan saya adalah saya betul-betul ingin menolong kalian-kalian yang sudah lulus untuk membekali kalian untuk masuk dunia kerja. Tapi kalau yang sudah kerja, kita kerja, kalau misalkan kerja di satu institusi, satu organisasi yang profit orientation, tentu kita tidak selama-lamanya ada di situ. Kita tentu juga ingin untuk mengalami pengalaman yang berbeda di perusahaan yang berbeda. Nah, bagaimana mempersiapkan untuk masuk ke perusahaan yang berbeda? Atau saya masih suka, masih happy saya di perusahaan ini. Tapi kan kita mau dong jenjang karir kita naik. Nah, saya rindu sekali memperlengkapi yang seperti ini supaya jenjang karir kalian naik, nggak mentok di situ aja gimana? Supaya kalian bisa laku di perusahaan lain. Caranya seperti apa? Tips-tipsnya seperti apa? Saya sudah lulus tapi saya nggak dapat kerja. Nah, gimana nih supaya menolong memperlengkapi kalian untuk kalian bisa ready sebagai tenaga-tenaga yang dipakai di perusahaan. Nah, nanti kerinduan saya dalam memperlengkapi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalian-kalian ini yang sudah terpilih sebagai penerima beasiswa dari Sensasi, ya, kalau sudah terpilih sebagai penerima beasiswa berarti kalian kan di atas rata-rata dong. Ya kan? Karena ada teman-teman kalian yang tidak terpilih. Nah, kalian-kalian yang sudah terpilih ini, kalian pasti di atas rata-rata. Nah, kalau sudah lulus, tentu harapannya kalian akan cepat mendapatkan pekerjaan, dan tidak hanya pekerjaan aja, tetapi pekerjaan yang bagus. Tapi saya di dunia yang non-profit, saya pelayanan, ya nggak apa-apa. Pelayanan itu juga harus perform loh. Pelayanan itu tidak bisa dilakukan sembarangan apa adanya asal-asalan. Tuhan itu menghendaki ketika kita pelayanan, kita juga do our best. Nggak asal-asalan. Kalau kita pelayanan, kalau kita khotbah, kita harus khotbah dengan bagus. Kita menyelidiki firman Tuhan dengan bagus. Kita bisa menggali kebenaran demi kebenaran dan menyampaikannya dengan bagus dan dengan tepat. Kalau kita melayani apapun bentuknya, kalau saya melakukan konseling kita juga berkualitas, gitu kan ya. Kalau saya melayani apapun itu, oh saya itu pelayanannya adalah ke pelosok, layanilah dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana saya mempelajari budaya di tempat itu sehingga saya bisa masuk ke masyarakat dengan sangat efektif. Nah, semuanya membutuhkan profesionalisme. Oleh karena itu, kita mesti belajar apa sih yang harus kita miliki ketika kita masuk di dalam dunia pekerjaan ataupun dunia pelayanan. Tapi saya masih kuliah. Kuliah pun kalian harus sudah mulai berlatih untuk memiliki value yang nanti berlaku dimanapun kalian berada. Memiliki karakter ilahi, karakter-karakter emas. Ini kan kita masuk Indonesia emas. Karakter emas yang laku dimanapun itu. Laku dalam artian apa? Di pelayanan kepake, di dunia sekuler terpakai juga. Ya, jadi itu kerinduan saya adalah seperti itu. Nah, tapi nanti saya udah ikut ini, ikut itu, dibekalin ini, dibekalin itu, kok tetap ya karir saya seperti ini doang, kok tetap ya saya nggak dapat tempat kerja. Nah, pertanyaannya di kalian melakukan nggak semua yang sudah di-sharingkan? Kalau ada training, kalian ikutin training, kalian lakuin itu nggak? Coba melakukan nggak? Kalau kita nggak coba melakukan, juga nggak akan ada hasilnya. Jadi, kemauan kita itu yang akan menentukan. Ya. Nah, sekarang ini, dealing with competition in the workplace. Ya. Apa sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan? Kompetisi itu bagus atau tidak? Pertanyaannya kan gitu ya. Kompetisi, competition, is it good or is it bad? Bagus atau jelek? Boleh ditulis di kolom chat. Kompetisi itu bagus atau jelek ya? Good or bad? Bagus. Bagus. Oke, dua orang udah jawab. Ayo yang lainnya. Oke, yang lainnya lagi. Lainnya lagi. Oke. Wow, semua menjawab bagus loh. Luar biasa. Bagus jika tujuannya positif. Oke. Yes, semuanya juga bagus. Jadi tidak ada yang berkata bahwa kompetisi itu jelek ya. Wah, kalian sangat positif loh. Sip, sip. Saya suka nih, saya suka ya. Competition bisa bagus, bisa juga jelek. Di sini tadi kalian semuanya menjawab bagus. Good. Jadi kalian melihat kompetisi dari sisi positifnya. Itu bagus ya. Berarti cara kalian memandang competition itu dari sisi positifnya. Dan memang competition itu ada unsur bagusnya, ada unsur jeleknya. Kadang-kadang ketika orang mendengar kata competition, kompetisi ya, jegal-jegalan itu pasti, sikut-sikutan itu pasti, saling menjatuhkan itu pasti. Belum tentu, ya, belum tentu. Competition itu sebetulnya sesuatu yang sehat, healthy, sehat. Kenapa? Ya, berarti setuju ya. Di sini dibilang competition itu akan menolong orang untuk dia akhirnya terinspirasi. Misal ya, kita kerja nih, atau kuliah nih. Ini kan karena banyak yang kuliah ya. Kita kerja atau kita kuliah. Ketika kita melakukan sesuatu yang bagus, belum tentu orang lain suka. Benar nggak sih? Tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena banyak orang itu merasa tersaingi. Sehingga mereka merasa insecure, merasa nggak aman. Aduh, kok dia lebih bagus ya dari saya. Sehingga akhirnya dia merasa nggak aman hidupnya. Waduh, nanti bukan saya lagi yang bersinar, tapi dia yang bersinar. Nanti bukan lagi saya yang jadi bintang, tapi dia yang jadi bintang. Dan dia merasa resah dengan kehadiran kita. Itu banyak sekali terjadi. Tidak hanya di dunia kerja. Di pelayanan pun itu bisa terjadi. Di perkuliahan pun itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita melihat kompetisi dari sisi positif, ketika kita melihat ada orang yang bersinar, ada orang yang cemerlang, itu akan menginspirasi kita. Hebat banget ya dia yang bisa melakukan itu. Kenapa saya tidak belajar dari situ? Sehingga apa yang dia lakukan dengan cemerlang itu memotivasi kita, sehingga kita bisa terpacu untuk melakukan lebih bagus dari apa yang dia lakukan. Dan itu ngedrive, mendorong kita untuk meningkatkan productivity kita. Sehingga kita akhirnya menjadi lebih produktif dan akhirnya kita muncul ide-ide baru dan bisa mengarahkan kita untuk menemukan penemuan-penemuan inovasi-inovasi yang baru dari proses kerja, cara bekerja atau apapun itu.
Ya, jadi kompetisi lihatlah dari sisi positif, bukan seperti gambarnya ini. Saling siap dengan pentung, ya, dengan tongkat untuk memukul. Enggak, competition bukannya pukul memukul, tetapi pandanglah competition dari sisi positif, karena dari situ saya bisa lihat, wih, teman saya ini hebat banget nih. Saya harus belajar, saya harus bisa melebihi dia. Nah, kalau kita punya pikiran yang positif seperti itu ya, kita tidak mudah menjadi orang yang dengki dan jealous, cemburu. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan kasih tidak cemburu? Ya, oke. Nah, sekarang gini, ketika kita menghadapi kompetisi di dunia kerja, di dunia pelayanan, ketika kita menghadapi kompetisi di perkuliahan, apa sih tipsnya? Ya, tipsnya seperti apa? Saya hanya mengambil 4 tips utama saja. Tipsnya tuh banyak banget. Tapi saya mau fokus di 4 tips ini aja. 4 tips ini aja kalau kita bisa lakukan, itu sudah luar biasa banget. Tips yang pertama, ya, dimanapun kalian berada, di dunia kerja, pelayanan, di perkuliahan, build relationship. Bangunlah relationship, hubungan dengan semua orang. Semua orang itu siapa aja sih? Teman-teman kerja saja, teman-teman pelayanan saja, teman-teman kuliah saja? Atau adakah orang di luar itu? Ada nggak? Ada dong. Ada satpam, ya. Ada OB, tukang bersih-bersih, ya kan? Ada orang admin, ada lagi siapapun itu. Nah, jalin hubungan dengan semuanya. Jangan pilih-pilih orang. Jangan batasin. Ah, dia kan cuma OB. Ah, dia kan satpam. No. Ah, dia kan cuma driver. No. Jalin hubungan dengan siapapun. Ya. Saya belajar. Dimanapun saya berada, saya akan menjalin relationship dengan siapapun itu. Ah, dia cuma messenger, dia cuma pesuruh. Kak, tetap kita harus jalin hubungan. Kita itu tidak pernah tahu loh. Kita itu butuh bantuan dari siapa aja. Ketika kita menjalin hubungan, itu akan menolong kita untuk dimanapun kita menjadi orang yang likable. Yap. Sehingga kita menjadi orang yang likable. Be likable. Apa sih maksudnya likable? Likable itu kita menjadi orang yang bisa disukai oleh setiap orang. Nah, supaya kita itu menjadi orang yang bisa disukai oleh banyak orang, nggak setiap orang ya, tetap kita tuh nggak bisa menyenangkan setiap orang, tapi banyak orang. Supaya kita tuh bisa menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, apa sih yang harus kita lakukan? Coba kita tulis di chat. Likeable seperti apa? Ramah, oke, yes. Apa lagi? Yuk, apakah hanya ramah? Ayo, apa lagi? Menghargai, oke, yuk. Sip, ceria dan sopan, yes. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yes, ada hukumnya di firman Tuhan tuh. Baik dimanapun, yes. Tegas dan sopan, menghormati. Ada lagi nggak? Yang kalian tuliskan semuanya betul. Itu betul banget. Jadi be nice dengan semua orang. Rendah hati, yes. Rendah hatilah. Gini ya, kadang-kadang tuh orang tuh pilih-pilih. Kalau sama orang-orang yang mungkin di kalangan bawah, sombong banget. Gitu. Padahal ya, rendah hati itu mata uang yang berlaku dimanapun. Menghormati, respect sama orang lain itu mata uang yang berlaku dimanapun. Sopan, mata uang yang berlaku dimanapun. Ramah, mata uang yang berlaku dimanapun. Jadi, yang kalian tuliskan ini semuanya itu betul. Kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang likable, yang mudah disukain oleh banyak orang. Orang itu akan suka sama kita karena melihat, wah, anak ini ramah banget. Kalau ketemu nyapa, senyum, nice, hormat, respect, dan seterusnya. Ya, jadi jangan cuma ditulis, lakukan ya. Oke. Nah, dengan seperti itu kita akan kelihatan friendly.
with everyone. Dan friendly itu genuine ya. Genuine itu apa sih? Asli gitu loh, nggak dibuat-buat, nggak senyumnya itu cuma di bibir, tapi hatinya nggak ikut senyum. Kelihatan nggak sih kalau kayak gitu? Kelihatan banget. Orang yang senyum hanya di bibir dengan yang dari hati itu kelihatan sekali. Ya. Nah, kita itu yakin ya. Tapi saya udah friendly, saya udah ramah, tapi tetap aja ada orang yang nggak suka sama saya. Ya udah, itu bukan urusan kita. Jangan ngurusin orang yang nggak suka sama kita. Kita tidak bisa membuat setiap orang suka dengan kita. Bagian kita adalah kita melakukan yang baik tadi. Ya, being likable tadi kita sudah lakukan. Masalah orang lain nggak suka, nggak apa-apa, bukan urusan kita, nggak usah diurusin. Jadi tugas saya apa dong? Tugas kalian ketika ada orang yang tidak suka, meskipun kalian sudah baik kepada mereka, your job is you have to kill your enemy with kindness. Jadi jangan kill your enemy dengan pentung ya. Oh, pukul aja nih dia nggak suka sama saya, sikut aja deh, jegal aja deh. Kita omongin jelek aja deh. No, but you have to kill your enemy with kindness. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Tetap berbuatlah baik dengan dia. Orang-orang yang memusuhi kalian dimanapun itu ya, mau di pelayanan, di pekerjaan, di perkuliahan, jangan perlakukan mereka dengan buruk, tapi tetap kill your enemy with kindness. Bukankah firman Tuhan mengatakan itu ya? Ya kan? Tetap berbuat baiklah kepada musuhmu. Dengan seperti itu kita menaruh bara api di atas kepalanya kan? Ya. Nah, ini berlaku dimanapun kita berada. Jadi yang pertama ya, kalau menghadapi persaingan di dunia kerja, buildinglah relationship dengan sebanyak mungkin orang. Your relationship itu akan menyelamatkan kalian. Oke? Berikutnya, tips berikutnya. Milikilah yang disebut dengan growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth, grow. Jadi kata grow, tumbuh. Coba lihat di gambarnya itu. Di gambar itu ada fixed mindset dan growth mindset. Beda gambarnya apa? Di kepala orang itu kalau yang fixed mindset ada gembok. Ya, ada gembok. Dan gemboknya nggak ada kunci. Jadi itu nggak bisa kebuka atau kegembok dan nggak ada kunci, nggak bisa dibuka. Kalau kita lihat yang growth mindset, di dalam kepalanya ada apa? Tumbuhan. Ada tumbuhan. Tumbuhan itu akan terus tumbuh, berbunga, menghasilkan buah, dan seterusnya. Nah, growth mindset maksudnya apa? Cara pikir kita yang selalu mau tumbuh. Contohnya apa sih? Gitu ya. Contohnya adalah orang-orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang selalu open minded. Dia mau mendengar masukan dari orang lain. Dia bukan orang yang merasa dirinya paling pintar, paling benar. Saya yang paling pintar, saya paling benar, saya tidak mau dengar masukan orang lain. Orang-orang seperti itu ya, dimanapun dia, tidak akan pernah disukai oleh orang. Kalau kita melakukan seperti itu, kita berarti membuka peluang untuk orang jegal kita. Untuk orang akhirnya ngomongin yang jelek tentang kita. Ya, jadi please, jadilah orang-orang yang selalu open minded, mau mendengar masukan, mau mendengar pendapat orang lain, tidak merasa dirinya paling pintar. Jadilah juga orang-orang yang positif. Ketika kita menghadapi satu peristiwa, satu masalah, belajar untuk melihat sisi positifnya apa ya. Misalnya, kalian lagi meeting. Terus di dalam meeting itu kalian memberikan pendapat. Ketika kalian memberikan pendapat, ada orang yang tidak suka dengan pendapat kalian, kemudian dia langsung motong pendapat kita, ya, pendapat kalian langsung dipotong, dan kemudian dia eh, apa ya, bicara yang negatif terhadap pendapat kita. Seandainya seperti itu ya. Di dunia kerja, itu kita akan seringkali menemukan hal yang seperti itu. Ada orang-orang yang nggak punya empati dengan orang lain. Orang ngomong dia nggak setuju, wah langsung diserang. Kalau seperti itu,
Ya, kalau seperti itu ya. Kalau kalian misalkan ya, lagi meeting bersama gitu ya, terus kalian kemukakan pendapat. Kemudian ada orang yang suka dengan pendapat kalian, terus kalian diserang, dijatuhkan di situ. Apa reaksi kalian? Coba tulis di chat. Reaksi kalian seperti apa? Ajak ngobrol orangnya. Oke. Ayo, yang lainnya, mari. Kaget. Ya, kaget ya. Oh, ada ya orang kayak gitu ya. Ternyata ada ya, mungkin di kuliah nggak ada, tapi di dunia kerja ada. Ada lagi nggak? Ayo, mari yang lainnya. Pelajari karakternya. Oke. Lainnya lagi. Senyumi saja. Wow, oke. Ya sudah, terima aja, harus tenang, introspeksi diri, bangun komunikasi dengan dia, tidak menanggapi respon buruknya. Ada lagi, teguran secara pribadi, nggak terima, kasih pendapat, ajak ngopi. Good, good, bagus. Ya, sip. Jawabannya bagus, ya. Nah, betul yang kalian katakan tuh bang, betul. Ya, ajak ngopi. Ya, sudahlah terima aja, tetap tenang aja. Nanti kalau udah selesai mungkin kita ngobrol sama dia, kenapa sih kok kamu tadi ngomong begitu dan seterusnya. Yes. Jadi tetaplah lihat dari kacamata yang positif. Jangan mudah terpancing dengan emosi. Bagaimanapun juga ketika kita terpancing dengan emosi itu tidak akan mendatangkan kebaikan buat kita. Justru nanti jadi bumerang buat kita sendiri. Karena orang lihat, ih ternyata dia pemarah ya. Ih ternyata dia nggak bisa dengar pendapat orang ya. Nah, nanti akan seperti itu ya. Jadi tetap tenang. Gampang nggak sih menjadi tetap tenang ya? Ini kan kita hanya berandai-andai. Tapi kalau kita dalam situasi itu gampang nggak? Nggak gampang. Dimanapun juga kita tuh manusia normal. Kita ngomong baik-baik, kemudian dipotong, diserang, dan kemudian dia menjatuhkan kita di banyak di depan umum. Mungkin saat itu muka kita merah padam mungkin ya, menahan emosi mungkin. Tapi belajarlah tetap tenang ya, nggak usah langsung berkomentar. Belajar tenang ya. Dan semua yang kalian jawab tadi betul sekali. Oke? Jadi tetap be positif. Kemudian apalagi sih growth mindset bicara apa lagi? Growth mindset bicara adalah show willingness to learn. Jadi gimana pun juga, orang-orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang selalu mau belajar, mau belajar, mau belajar. Banyak orang tuh gini ya, gue udah lulus, udah kerja, berarti selesai masa belajar. Gitu kan? Kan kalau kuliah mau kayak belajar, tugas. Begitu lulus, selesai masa belajarnya. Enggak loh. Ketika kita ada dalam dunia kerja, justru kita semakin melihat banyak hal yang kita tuh nggak tahu. Yang kita pelajari di dunia perkuliahan dengan kenyataannya di dunia kerja itu banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Loh berarti kita sia-sia dong kuliah? Enggak sia-sia. Tapi belum tentu semua textbook yang kita pelajari dalam dunia perkuliahan itu kepake sebetulnya kalau kita mau jujur. Jadi kuliah itu buat apa? Kuliah itu menolong your thinking frame. Cara pikirmu dilatih. Cara kamu menganalisa sesuatu dilatih. Cara problem solvingmu dilatih. Caramu berinteraksi dengan teman-temanmu dilatih. Makanya banyak pekerjaan atau proyek-proyek yang tim, yang kelompok. Itu melatih itu semua. Ilmunya buat apa? Ilmunya penting nggak? Penting juga. Meskipun nanti pada kenyataannya ketika kalian bekerja mungkin tidak semuanya akan kepake. Nggak apa-apa. Karena ketika kalian masuk di dunia pekerjaan, kalian akan menemukan banyak hal yang kalian ternyata harus belajar. Oh, ternyata aku nggak bisa negosiasi sama orang. Oh, ternyata aku nggak bisa ya mengartikulasikan pikiranku dengan jelas dan terstruktur. Sehingga ketika aku ngomong orang nggak nangkep. Oh, ternyata aku nggak bisa ya menjalin hubungan dengan orang yang sulit. Oh, ternyata aku nggak bisa ya mendalami permasalahan untuk mencari akal masalah.
kalian akan ketemu banyak hal yang seperti itu. Dan itulah saatnya kalian harus tetap belajar, dan tetap belajar. Jangan merasa saya paling pintar karena saya cum laude. Saya paling pintar karena saya terima beasiswa. No. Kalian pintar di perkuliahan, tapi belum tentu kalian pintar di dunia kerja. Itu masalahnya. So, jadilah orang yang humble. Tadi bilang ya rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, yang selalu mau belajar, mau belajar. Ketika orang lain memusuhi kalian karena mungkin dia berpikir kok kamu kok pinter ya, gitu ya. Dan kalian pelajarin apa yang membuat dia jealous sama saya. Pelajari. Banyak hal yang kalian bisa pelajarin loh dari orang-orang yang jealous itu. Jadi kita tidak hanya bisa belajar dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak baik pun kita bisa pelajarin. Jadi willingness to learn itu harus ada di dalam diri kita. Itu menunjukkan kita punya growth mindset. Nah, di situ saya tuliskan sini ya, don't bite back. Kalau kalian dijatuhkan, jangan cari kesempatan untuk membalas. Oh, dia gigit saya ya, saya gigit balik. Nanti kalau meeting ya, oh kalau dia ngomong ya, saya akan serang balik. Bukan ya. Jadi bukan itu. Jadi jangan sampai kita itu bite back. Karena nanti kita akan membangun benteng permusuhan sama orang tersebut. Padahal kan kita tadi di tips yang pertama building relationship. Kita harus build relationship. Tapi dia jahat sama saya. Enggak apa-apa. Kill your enemy with kindness. Sehingga tidak boleh kita bite back. Gigit balik, mukul balik. No. Orang-orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang tidak mencari kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan firman Tuhan juga bilang kan ya, pembalasan adalah hak Tuhan, bukan haknya kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Ya, bukan urusan kita. Udah biarkan Tuhan yang berurusan dengan orang yang menjahati kita. Tugas kita tetap kill your enemy with kindness. Oke? Oke, tips berikutnya ya. Jadi kalau kalian punya growth mindset, your enemy, musuh kalian, tidak punya peluang untuk jelekin atau jatuhin. Jadi jangan sampai kita tuh buka peluang untuk orang tuh bisa menjatuhkan kita. Ya. Oke. Berikutnya, tips yang ketiga. Be the best of you. Nah, kita harus betul-betul menjadi satu pribadi yang all out. Jadi kita itu betul-betul harus menunjukkan best version dari diri kita. Best versionnya saya apa? Banyak orang tidak menunjukkan best versionnya. Kenapa? Karena malas. Oh ya udah gini aja cukup. Padahal banyak sekali potensi yang dia miliki yang belum digali. Saya punya anak buah ya. Jadi anak buah itu kan macam-macam ya. Tapi saya sangat terkesan dengan satu orang anak buah saya yang dia itu selalu mencoba untuk menggali potensinya. Banyak hal yang dia lakukan yang sebetulnya bukan kerjaannya dia. Tapi dia selalu bilang gini, Bu boleh nggak aku ikut bantuin? Bu boleh nggak aku cobain? Bu boleh nggak ini? Jadi dia terus gali, dia coba lakukan ini, coba lakukan itu. Dia luar biasa banget. Anak ini cepat sekali dipromosi. Kenapa? Karena orang melihat, kok cepat banget ya dia tambah pinternya ya. Yang tadinya dia hanya bisa melakukan satu bagian, karena dia mau coba bantuin orang lain, akhirnya orang tuh lihat, dia semakin berkilau ya, ya. Dan dia menjadi the best version of himself. Nah, oleh karena itu, jangan jadi orang yang hitung-hitungan kalau kerja. Ada orang tuh hitung-hitungan. Ah, enggak, itu bukan bagian saya. Kita bagaimana bisa berkompetisi di dunia kerja kalau kita hitung-hitungan? Nah, kompetisinya itu sebetulnya ya, sebelum kita kompetisi dengan orang lain, you have to compete with yourself. Kita tuh harus berkompetisi dengan diri kita sendiri. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya itu gimana sih kompetisi dengan diri kita sendiri? Bukankah kita tuh seringkali menyadari kalau kita tuh nggak produktif? Coba perhatikan, setiap hari ya, setiap akhir hari nih. Coba tanyakan kepada dirimu, hari ini saya produktif nggak ya?
Hari ini saya menghasilkan apa? Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, kita sering kali di akhir hari kita tuh sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa yang meaningful. Kayaknya sibuk, waktunya habis. Tapi kalau ditanya, kamu menghasilkan apa hari ini? Dan kita nggak bisa jawab. Apa ya? Coba kalau saya tanya nih ya, semuanya ada di sini ada 72 orang nih. Kalau saya tanya, ya, nggak usah dijawab. Jawablah di dalam hatimu. Hari ini kamu menghasilkan apa yang meaningful, yang berarti seharian ini? Udah ketemu atau nggak ngerti apa? Saya yakin kita mungkin kesulitan untuk menjawab karena kita, nah itu sebetulnya yang dimaksud dengan you have to compete with yourself. Ketika kita tahu, ah, iya ya ternyata aku nggak produktif. Ini nggak selesai juga hari ini. Kemarin juga nggak selesai. Hari ini tetap nggak selesai. Aduh, yang ini masih ke pending. Aduh, tugas yang ini juga belum dikerjakan. Itu berarti kita tidak menjadi the best version of ourselves. Nah, compete with yourself-nya gimana? Kalian harus mengalahkan ketidakproduktifan kalian. Besok nih, kalian harus berkompetisi dengan kemalasan dan ketidakproduktifan kalian. Dan kalian harus katakan, oke, hari ini aku harus mengalahkan kemalasanku dan ketidakproduktifanku. Hari ini harus selesai pekerjaan ini. Hari ini harus ada yang meaningful yang aku hasilkan. Nah, itu compete with yourself seperti itu. Hari ini aku nggak tahu cara membuat PowerPoint yang bagus. Besok aku harus belajar dan aku harus bisa membuat PowerPoint yang bagus. Hari ini aku nggak bisa membuat video klip. Besok aku harus bisa membuat video klip yang bagus. Pakai Canva atau pakai apapun. Hari ini aku nggak tahu caranya menganalisa kalau ada permasalahan. Besok atau malam nanti aku akan belajar cara menganalisa. Belajarnya dari mana? Banyak. Cari di YouTube, artikel, googling, banyak sekali. So you have to compete with yourself sebelum kalian berkompetisi dengan orang lain. Kalian harus punya ini loh. Kalau kalian nggak punya ini, ya, kalian di dunia kerja, kalian akan dilahap habis oleh orang lain. Orang lain karena juga sedang berkompetisi dengan dirinya sendiri. Kalian kalau nggak seperti itu, kalian akan kalah. Dan dari situ pelajarilah kalian punya kekuatan apa. Your strength itu apa? Oh, kekuatan saya ternyata negosiasi. Kekuatan saya ternyata dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kekuatan saya ternyata dalam menganalisa. Kekuatan saya ternyata dalam mencari data. Kekuatan saya ternyata di dalam uh, menjalin relationship dengan orang yang tidak saya kenal. Apapun itulah. You have to understand your strength. Dan dari situ kita bisa create your own brand. Jadi orang bisa tahu, oh, Forni. Forni ternyata jago banget dalam data collection, data analysis, data storytelling, apapun itu yang berkaitan dengan data. Kalau dia tampilkan data, datanya itu nggak data mentah, tapi datanya itu kita bisa understand the story. Enak banget baca datanya. Kita nggak bingung. Dan akhirnya orang tahu, oh masalah data, serahkan ke Forni. Nah itu maksudnya kita create your own brand. Wah dia pinter banget, jago banget komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa presentasi, sudah serahkan ke dia. Nah itu, so you have to know your strength, dan dari situ create your own brand. Sehingga di perusahaan itu orang tahu, ah masalah ini, kita perginya ke dia. Tentang hal ini kita perginya ke dia. Itu menolong kita menang di dalam kompetisi di dunia kerja. Tapi kalau kita itu orang nggak pernah ngeliat blingnya kita, orang nggak pernah lihat sinarnya kita, ya udah kelelep aja kita, dan kita tidak akan bisa menang di dalam dunia pekerjaan kita, ataupun di pelayanan, ataupun di perkuliahan. Oke, slide terakhir. Identify your comparison others. Maksudnya apa? Ini loh. Kita itu harus ya punya satu role model. Role model yang dimana kita tahu benar, ini
bagus banget. Aku mau jadikan dia sebagai role modelku. Dan kalian amati apa yang bagus yang dia lakukan. Tiru, ya, amati, tiru, modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita perlu modifikasi juga karena bisa jadi nggak semuanya cocok dengan personality kita. So you have to modify. Tapi yang jeleknya pun pelajarin. Orang ini bagus banget, cemerlang banget, pinter banget. Tapi orangnya suka marah-marah. Pelajari. Oh, kelemahan dia marah-marah. Dan kalau dia marah, orang jadinya terluka hatinya mendengar perkataannya. So, saya tidak akan ikutin marah-marahnya. Jadi kita pilah-pilah. Yang ini saya ambil, yang ini saya buang. Ya, find a role model, ikuti. Yang berikutnya, ya, kita juga mesti learn from your competitor. Siapa kompetitor kita? Siapa sih orang-orang yang merasa bahwa mereka itu selalu tersaingi dengan kita? Pelajarin loh dari mereka. Dan kalian akan lihat, iya ya, dia itu ternyata pintar banget. Dia itu ternyata lihai banget kalau ngomong sama orang. Dia lihai banget kalau ngomong sama bos. Sehingga bos selalu suka sama idenya dia. Nah ini ada loh orang-orang punya talenta seperti itu, pelajarin. Jadi jangan kita tuh malah gini ya, merasa terancam sama dia. Setiap kali dia ngomong kita terancam, kita merasa insecure. Jangan. Justru pelajarin. Kekuatan dia di mana, pelajarin. Dan kita betul-betul ambil yang positifnya. Nah, ini kalau kita menjadi orang yang seperti ini, kita tidak akan pernah stuck. Kenapa? Karena kita yang bulan lalu, kita yang setengah tahun yang lalu, kita yang 1 tahun yang lalu dengan kita yang hari ini ada, kita menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menjadi a better version of ourselves, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu yang bisa membuat kita menang di dunia kerja, di dunia pelayanan, di perkuliahan juga bisa. Ya, ya. Jadi saya mau share 4 tips itu saja. 4 tips ini aja kalau kalian lakukan, wow, itu akan luar biasa banget. Ya. Jadi please betul-betul pelajarin. Kalau nanti mau minta slide-nya bisa, nanti saya kirim ke Forni atau Desi, nanti kalian bisa pelajari. Ya. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan kah? Kalau pertanyaannya mau langsung juga nggak apa-apa ya, boleh ya. Kita masih punya, tinggal 4 menit. Silakan. Ada Ibu. Tidak ada pertanyaan? Yang tertulis belum ada. Nggak apa-apa, langsung aja open mic dan bertanya, boleh juga ya. Silakan. Mana Ibu? Ibu. Seperti Bendelina. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa harus memperlakukan semua orang dengan baik. Kalau kita memperlakukan orang yang baik sama dengan kita, mungkin itu sesuatu hal yang gampang. Tetapi untuk kita memperlakukan orang yang tidak baik dengan kita itu agak sulit. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang kita memperlakukan mereka dengan baik, tapi tidak dihargai dan tidak direspon sama sekali. Nah, itu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Lina ya. Jadi gini, dimanapun juga ya, kita tuh tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Tapi ketika tadi ya, kita nggak direspon dengan baik, tetap aja. Jangan musuhin, tapi tetap perlakukan dia dengan baik. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Lama-lama juga nggak tahan orang itu. Bara api itu panas loh. Lama-lama nggak tahan juga dia. Jadi tetap terus lakukan yang baik. Terus lakukan yang baik. Jangan stop, jangan berhenti. Dan sekali lagi ya tadi dibilang ya, jangan terus kita gigit balik. Enggak. Tetap aja setia, lakukan, tetap kita bersikap dengan baik. Pasti
di suatu titik nanti kita akan lihat hasilnya. Mungkin saat ini masih nggak kelihatan ya. Jadi jangan menyerah ya, Vindelina ya, tetap lakukan yang baik sama dia meskipun dia tidak menanggapi dengan baik. Nggak mudah memang, saya tahu itu tidak mudah. Tapi jangan menyerah ya. Kan kita menjadi pelaku-pelaku firman ya. Ya, kita coba terus. Oke? Ada lagi pertanyaan kah? Laskar. Ya, Ibu. Ya, Laskar. Ya, terima kasih banyak Ibu buat kesempatannya, karena sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi, yang saya dengar satu kalimat yaitu tentang passion kita. Nah, ini tentang passion ini yang perlu dikenali dan diketahui, karena passion ini artinya bagaimana cara kita mengetahui passion kita di mana. Karena banyak yang dari kami, bahkan di antara teman-teman saya yang di mana mereka melayani tidak sesuai dengan passion mereka. Artinya bagaimana cara kita mengenali potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya meyakini bahwa potensi itu artinya kita sebagai manusia tentu kita semuanya punya potensi. Nah, tapi bagaimana cara kita mengenali potensi yang Allah berikan kepada kita, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke, jadi begini Laskar. Potensi itu harus digali. Gimana cara menggali potensi? Cobalah lakukan berbagai macam. Kamu udah kerja belum, Laskar? Atau masih kuliah? Masih kuliah, Ibu. Masih kuliah ya? Oke. Coba lakukan berbagai macam bidang kalau kita mau menggali potensi. Tapi sebenarnya kita tuh bisa ngeliat tuh gini loh. Kita tuh punya minat di area apa? Kita lebih suka melakukan apa? Nah, seringkali potensi kita itu berkaitan dengan apa yang kita minatin, yang kita suka. Tapi apakah potensi kita hanya terbatas dengan sesuai minat kita? Enggak juga. Tapi paling tidak satu, minat kita yang kita suka, kita biasanya punya potensi situ. Tapi kan yang lainnya ini kita belum tahu kan? Yang kita belum tahu gimana? Saya taunya bahwa saya punya potensi di situ atau tidak, gimana caranya? Coba aja lakukan yang kita mungkin nggak punya minat atau nggak punya, coba. Dan ketika kita coba lakukan dan ternyata hasilnya bagus, orang lain juga bilang, oke banget loh kamu lakukan ini. Nah, dari situ kita bisa lihat, ternyata gue punya potensi ya di situ. Jadi gini, saya punya teman saya nggak pintar ngomong, karena dia tuh kerjanya di area finance, keuangan, berkaitan dengan keuangan ya. Itu. Jadi kan di belakang meja terus ya, dia jarang berhadapan dengan orang. Dia hanya berhadapan dengan benda mati, laptop, gitu terus aja. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia punya potensi untuk menjadi speaker. Suatu kali di kantor, kita tuh ada event di mana kita butuh pembicara yang berkaitan dengan keuangan. Dan kita minta dia yang bicara. Dia itu tidak pernah untuk bicara di depan umum. Cuman karena kan dia punya expertise di situ kan. Jadi kita minta tahu, kamu aja yang bicara karena kamu punya expertise. Aduh, aku nggak pernah ngomong. Nggak apa-apa, coba aja. Dan ternyata waktu dia ngomong, wih bagus banget, jelasinnya jelas banget, orang tidak bingung, yang hal yang sulit dia bisa mempermudah dan seterusnya. Nah, dari situ dia baru sadar, oh ternyata aku tuh bisa loh ngomong di depan orang, ternyata aku tuh bisa loh presentasi. Nah, kadang-kadang seperti itu Laskar, mesti dicoba. Dan kita belum pernah, yuk coba. Dan nanti dari situ kita bisa lihat respon orang lain seperti apa. Ya, jadi pertama, apa yang kita suka, yang kita minatin, biasanya itu juga kita punya potensi di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa punya potensi di area lain. Ya. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan di sini ya. Ketika menghadapi dari Novina, ketika menghadapi orang yang tidak sependapat atau pikiran yang tidak sama dalam pelayanan, apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimanapun juga manusia itu kepalanya beda ya. Pasti pendapatnya juga berbeda. Nggak apa-apa. Beda pendapat itu normal. Justru dengan beda pendapat kita tuh punya perspektif yang luas.
Kita punya perspektif dari sisi A, dari sisi B, dari sisi C, dari sisi D, dan itu memperkaya. Hanya masalahnya kan begini kan, kerendahan hati dari masing-masing orang yang punya pendapat yang berbeda, itu yang paling penting. Ketika kita punya pendapat yang beda, ayo diskusikan. Sama-sama rendah hati, semuanya harus sama-sama open minded. Plus minusnya apa? Saya punya pendapat A, nggak bisa. B, oke. Duduk sama-sama. Pendapat A plusnya apa? Minusnya apa? Pendapat B plusnya apa? Minusnya apa? Dari situ kita akan cari, ya, kita akan coba integrasikan. Berarti apa yang bisa diambil dari A, apa yang bisa diambil dari B. Supaya apa? Supaya yang minus-minusnya itu bisa disortir, bisa di screening. Jadi coba dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi ya, butuh kerendahan hati di sini. Dan butuh open minded. Ya, jangan dijadikan konflik. Kalau ini dijadikan konflik, aduh udah, kita akan ada benteng sehingga kita tidak akan pernah mau komunikasi nanti. Oke? Dari Putri, bagaimana menghadapi atasan yang nggak lihat potensi kita? Dia lebih pro ke temen yang dekat dengan atasan, bukan yang mumpuni. Nah, makanya kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa melebihi dia. Caranya gimana? Tadi loh, belajar dan belajar dan belajar. Oh, dia bagus di area ini, saya bisa lebih bagus lagi. Belajarlah. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Lihat, misalkan gini ya, apa sih yang kelebihannya dia dibanding dengan saya? Oh, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oh, saya nggak bisa. Pelajari. Tunjukkan bahwa kamu juga bisa. Apa yang dia nggak bisa, yang saya bisa. Tampilkan, tonjolkan itu. Sehingga your atasan itu bisa melihat, anak ini kok bisa ini ya? Yang tadi, yang temen kalian, temenmu yang pro tadi ya, yang disukai nama bos tadi, mungkin nggak bisa. Tapi kita bisa. Nah, kita itu harus tahu strength kita, yang tadi saya bilang, dan betul-betul kita buat itu menjadi kekuatan kita. Sehingga orang bisa melihat bahwa saya punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi bersaingnya adalah bersaing unjuk skill, bukan bersaing menjatuhkan ya, tapi unjuk skill, unjuk kemampuan. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Bu jika kita berbuat baik terhadap seseorang, tapi terkadang bagi seorang itu yang kita lakukan tidak baik. Misal bagi kita baik, tapi bagi dia perbuatan ini tidak baik. Karena tidak semua yang baik bagi kita, iya. Coba dicek. Karena gini, menurut saya ini baik, tapi menurut dia itu nggak baik. Bisa jadi. Bisa jadi, nah kita juga mesti evaluasi diri ya. Bisa jadi loh, yang memang kita lakukan itu sebetulnya nggak baik. Ada, nah ini, saya punya teman ya, dia itu suka negur, negot, apa ya, menegur, bukannya negurnya apa ya, memperingatkan. Jadi kalau misalkan ya, ada orang yang, ini kayak dia kurang oke lah, perilakunya kurang oke, dia akan tegur. Kamu kok begitu sih kalau kamu gini? Maksud dia baik kan? Maksud dia baik. Tapi cara dia menyampaikan itu seringkali tidak bisa diterima oleh orang lain. Jadi maksud dia baik, tapi orang lain menganggap itu gak baik. Nah, kenapa? Kenapa bisa begitu? Itu sebetulnya bukan karena isi dari apa yang dia sampaikan, tapi cara dia menyampaikan. Misalnya, karena yang di sini yang muncul Laskar, misalkan saya ngomong sama Laskar gini, Laskar, kalau ngomong jangan betak-betak gitulah, gitu ya. Ketika Laskar dengar itu dia nggak suka banget. Apaan sih? Kenapa dia marah-marah ya sama saya? Maksud saya ngasih tahu Laskar supaya kalau ngomong yang nice, yang halus. Tapi ketika saya menyampaikan itu dengan nada marah, itu dianggap Laskar sesuatu yang nggak baik. Nah, saya harus introspeksi. Kenapa ya kok Laskar jadinya malah marah ya? Nah, saya harus introspeksi. Oh, ternyata cara saya menyampaikan itu tidak baik, tidak ramah. Nah, berarti lain kali ketika saya mau memperingatkan Laskar, saya harus nice menyampaikannya. Jadi kita harus juga introspeksi. Belum tentu itu karena orangnya yang
orang lain yang salah. Bisa jadi kesalahan di kita. Ya, oke. Ini masih ada satu. Oh, Desi, kita sampai jam berapa, Desi? Apakah boleh lanjut lagi, Desi? Lanjut aja Bu Esther, lanjut aja Lanjut aja, sebentar Bu, nggak lagi apa-apa, deh, Bu. 2 Lanjut aja menit nggak apa-apa. rasanya seru nih pada mau banyak tanya nih ya. Oke, jadi boleh ya, Bu Oke, Mel? boleh kan? Semua bisa kan? Iya kan? Oke, Oke, 2 ya. menit lagi deh. Yuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Eni. Oke, sikap bagaimana sikap kita ketika kita berada di lingkungan pekerjaan di mana banyak berbagai sikap dan perilaku yang beda-beda, termasuk sikap teman kerja kita yang tidak suka terhadap kita. Oke ya, sekali lagi, tidak semua orang itu selalu suka dengan kita, ya. Apakah kita harus menyerah dengan keluar dari pekerjaan itu atau tetap bertahan? Jangan menyerah. Orang lain nggak suka, kitanya yang rugi kalau keluar. Tetap bertahan dan hadapinnya. Karena kita sebagai manusia pasti merasa apa itu sakit hati, Cih. Nah, saya kasih tahu ya. Jangan gampang jadi orang yang baper. Anak-anak muda itu gampang banget baper sekarang. Apa dikit baper, mutung ya. Makanya ya sekarang banyak banget orang bunuh diri, ya sedih banget ya. Barusan dari sore saya baca berita, usia 22 tahun, loncat dari apartemen bunuh diri. Aduh, pasti nah. Gini, belajar dari orang yang tegar. Justru ketika orang tuh nggak suka sama kalian, menyerang kalian, kesempatan untuk kalian belajar menjadi orang yang tegar. Kalau kalian selalu cari lingkungan yang aman, yang menyenangkan, kalian menjadi orang yang lembek. Begitu kalian hadapin tantangan, mundur pasti. Kayak kura-kura itu. Begitu ada tantangan, masuk ke tempurungnya. Nggak pernah berani menghadapi dunia nyata. Dunia itu jahat loh. Dunia itu jahat, adik-adik. Ya. Jadi kalau cuma ada orang nggak suka sama kita, biasa hadapin aja. Apa-apa. Karena nggak ada dunia yang semua orang suka sama saya. Nggak ada. Jadi hadapinnya gimana? Tapi dia nggak suka sama, tenang aja. Tetap berbuatlah baik kalau kamu bisa berbuat baik. Tapi dia selalu mukanya asam sama yang senyumin aja. Belajarlah menjadi orang yang tough. Karena itu baru hal kecil. Kan kalian baru nggak suka aja sama dia. Kalian gini kan, baru dalam tahap orang nggak suka. Kalian belum difitnah kan? Loh, nanti masih ada loh tingkatan-tingkatan orang nggak suka ya Bu Mel ya di dunia kerja. Dicegal, difitnah, disabotase. Kan belum sampai di situ. Nanti kalian akan menghadapi yang lebih lagi tingkatannya. Nah, kalau baru tingkatan level 1 udah nyerah, gimana kalian akan menghadapi level 2, level 3. Tingkat kepedasan itu bisa sampai level 10 dan seterusnya. Jadi, jangan terus, ada orang nggak suka saya keluar aja. Rugi kalian. Ya, bertahan. Bertahan. Kalian bisa hadapin satu orang ini, next kalian menghadapi orang yang lebih nyebelin lagi, kalian pasti akan bisa. Oke? Tough ya, generasi muda harus tough. Bukan generasi muda yang baperan. Coret itu semua baper-baperan. Oke? Jadi makanya saya tuh nggak suka ya, suka orang tuh bilang gini, anak-anak muda, aduh saya perlu healing, perlu healing. Apa-apaan sih? Kenapa sih perlu healing, perlu healing? Itu menunjukkan mental kalian rapuh sedikit-sedikit. Healing, healing. Stop kata healing-healingan itu. Hadapin, harus jadi orang yang tegar. Ya. Oke, next. Ibu, apa yang harus kita lakukan jika seseorang ingin menjatuhkan kita dalam reputasi yang sudah kita bangun selama ini? Hadapin aja. Begini, kalau kita tidak memberikan peluang untuk orang bisa menjatuhkan kita, dia nggak akan bisa jatuhkan kita. Jangan beri peluang untuk orang bisa jatuhkan kita. Caranya kita memberi peluang untuk orang jatuhkan kita apa? Ketika kita tidak menjadi the best of ourselves. Ketika kita menjadi orang yang terbaik, dia nggak akan bisa lihat mana mau jatuhinnya.
Jadi satu ya tadi loh, yang 4 tips tadi itu menjawab semuanya. Kalian bisa build relationship dengan sebanyak mungkin orang. Saya nggak perlu satpam, saya nggak perlu OB. Pernah kejadian ya di kantor saya, dia difitnah. Dia dibilang gini, iya saya lihat dia malam-malam, dia masuk, kan semua orang udah pulang nih. Dia masuk ke ruangan, dia buka laci saya katanya. Dan dia ambil petty cash, katanya begitu. Nggak ada orang kan, nggak ada saksi. Ya dong, bersyukur anak ini hubungannya dengan satpam dengan semua baik. Akhirnya siapa? Nggak ada saksi kok. Yang ditanya siapa? Satpam yang malam itu tugas, yang piket. Dia tanya, Pak, malam Bapak piket, siapa Pak yang masuk ke ruangan? Oh, nggak ada. Bapak di mana? Saya di sini terus. Ini masuk nggak Pak? Ini masuk nggak? Gitu ya. Jadi beberapa orang sengaja biar Bapak satpamnya juga nggak bias gitu kan. Ini nggak ada orang yang masuk. Ini kan Pak, ini kan Pak. Enggak. Saya nggak lihat itu masuk. Dan satpam itu yang betul-betul pasang badan karena betul dia nggak masuk. Satpam itu berani pasang badan loh. Kenapa? Dia punya relationship yang sangat bagus dengan semua orang. Nah ini loh, kalau kita ya nggak pilih-pilih orang, sama siapapun kita bikin relationship yang bagus, kita itu sebenarnya menutup celah-celah di mana orang itu bisa jatuhin kita. Kalau kita gini ya, cuma satpam, cuma driver. Wah, di saat-saat yang kita tidak terduga, bisa jadi. Akhirnya mungkin jadinya dia nggak suka ya. Oh, bisa jadi. Oh iya, saya lihat. Udah deh, selesai lah kita ya. Jadi, kalau kita udah punya reputasi yang bagus, pertahankan di situ. Orang mau jatuhin kita pun, kita punya kok standpoint. Orang mau ngomong apa, ya begini. Kita bisa buktikan kok. Saya tidak lakukan itu. Tapi dia begini, buktikan aja. Ya, jangan buat celah. Ya, jadi intinya adalah kalau memang reputasi kita udah bagus, terus pertahankan. Kalau dia jatuhkan ini selalu begini ya, saya tuh kalian mesti belajar gini misalkan, iya dia begini. Misalkan kita dituduh seperti itu, selalu bilang ini, buktinya apa? Contohnya apa? Dia memfitnah, contohnya apa? Kejadiannya apa? Dan saya waktu itu ngomong, selalu minta contoh. Kalau dia itu hanya sekedar ngomong, pasti dia tidak bisa kasih contoh. Jadi jangan terus gini, waduh saya disalahin, selalu minta contoh. Contohnya apa? Saya gini, Desi itu begini. Desi harus ngomong, contohnya apa Pak? Bapak bilang saya memfitnah Bapak. Itu kapan Pak kejadiannya? Ya, jadi gitu ya, belajar selalu minta contohnya apa. Nah, kalau dia itu mengada-ada, dia pasti nggak akan bisa kasih contoh. Kalau dia sampai nggak bisa kasih contoh, kita tinggal bilang, tidak ada contoh kan? Tidak ada bukti kan berarti? Ya udah, selesai lah. Gitu ya. Jadi selalu belajar seperti itu. Oke. Next ya. Oke, Christian terjawab. Bu Mel boleh nambahin loh, Bu Mel. Ya ini mau nambahin tapi sudah bagus tuh. Gimana nih mau dilanjutkan atau enggak nih? Ada 2 nih, masih udah jam 8. Lanjut apa enggak nih? Tinggal 2 aja ya. Kita tinggal 2 kan ya? Ya, 3. Lanjut, Bu. Hah? Dilanjutkan Ya. apa untuk next saja? Kita simpen di foto aja. Lanjut, Ibu. Oke, lanjut. Oke, Lanjut ya. Lanjut, silakan. Oke, lanjut kita. Edis tanya, cara mengatasi rasa takut akan kegagalan yang jadi hambatan untuk mengembangkan pola pikir. Ya. Nah, Edi, kalau kita punya rasa takut untuk kegagalan, coba dicek. Mungkin ada satu trauma-trauma di masa lalu yang kamu pernah mungkin pernah mengemukakan pendapat, kemudian ternyata tidak diresponi dengan baik, dijatuhkan dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang ada memori-memori di masa lalu kita yang itu keregister di otak kita, masih kesimpan di sini. Kalau kita memang ternyata seperti itu, belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Ya, belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri dan betul-betul
belajar. Memang makanya saya bilangnya belajar ya. Oh, langsung dihilangin bisa hilang? Enggak. Tapi kita belajar. Ketika itu muncul, belajar hilangkan. Dan mesti kita tuh gini ya, mesti ada self talk. Katakan kepada dirimu, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, jadi mesti ada self talk seperti itu. Supaya apa? Kita tidak dihantui dengan kegagalan. Ketika kita dihantui oleh kegagalan, pasti kita tidak pernah mau mencoba. Karena apa? Takut duluan kok. Takut duluan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah coba latihan. Misal gini ya, waduh, besok saya ada meeting atau besok saya ada presentasi. Saya harus mengungkapkan pendapat. Latihan, minta temenmu, oke ya, saya akan latihan gini. Coba ya kamu pikirkan pertanyaan tersulit yang mungkin orang akan tanyakan dari presentasi saya. Latihan, kamu presentasi, temenmu suruh dengerin, terus temenmu suruh tanya, pertanyaan tersulit kira-kira apa? Dan kemudian kamu coba untuk jawab. Iya ya, saya nggak bisa jawab. Diskusiin aja sama teman. Apa ya jawabnya ya? Nah, seperti itu. Latihan itu akan menolong sekali. Ya, jadi jangan dihantui rasa takut. Kamu harus punya self-talk. Saya bisa, dan latihan. Oke ya? Ya, Idis. Oke, Emi. Dalam dunia kerja sebaiknya prinsip kita seharusnya bersaing atau bersinergi. Nah, bersaing tadi kan kita sudah setuju ya, tidak semua persaingan itu jelek. Tapi kalau kita bisa bersinergi, why not gitu. Sinergi itu kan 1 + 1 tidak 2 ya. 1 + 1 bisa 3, bisa 5, bisa 10 loh kalau sinergi. Itulah namanya sinergi. Kalau kita punya kesempatan untuk sinergi, sinergilah. Karena sinergi itu akan membuat kekuatan kalian akan semakin luar biasa. Yang sini bisa ini, situ bisa ini bisa ini. Wah, akan lengkap banget. Ya, jadi bersinergi ya, jangan bersaing. Meskipun persaingan itu bisa healthy juga. Wanda, jika terus rendah hati, baik terus kepada orang, tidakkah orang akan menginjak-injak kita dan justru mempermainkan kita? Pertanyaan yang bagus. Oke, nah gini, rendah hati, baik terus kepada orang lain, apakah orang tidak akan menginjak-injak kita? Sebenarnya orang itu menginjak-injak kita karena apa sih? Karena apa biasanya orang menginjak-injak kita? Kenapa? Iri, ya, iri, bisa menganggap kita rendah, ya kan? Nah, supaya orang itu tidak menginjak-injak kita, berarti kita harus punya prinsip. Berarti kita harus punya keahlian yang orang lain bisa lihat. Orang pintar, tapi rendah hati, itu akan sangat dihargai. Ya karena nggak mampu, benar. Orang injak-injaknya karena nggak mampu. Makanya jangan gini ya, bedakan antara rendah hati dan rendah diri. Bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Humble. Kalau rendah diri, kita tuh jadi minder. Jadi selalu ya orang ngomong apa, oh iya. Orang ngomong gini, iya. Orang gini, iya. Itu rendah diri. Karena apa? Karena mungkin kita emang nggak bisa dan nggak ngerti. Atau kita tidak punya prinsip. Sehingga iya aja, semua iya aja. Nah, bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati itu apa? Kita tidak kekeh sendiri dengan pendapat kita. Kita mau dengerin orang lain, itu rendah hati. Kita tidak sok pintar, tidak merasa paling pintar, itu rendah hati. Nah, itu loh rendah hati. Bedakan ya, kalau kita rendah diri ya kita akan diinjak-injak. Karena orang lain, dia bisa apa sih? Ya, injak-injak dimanfaatin nanti. Jadi bedakan. Isi kepala kita dengan semua pengetahuan yang relevan. Perkembangan zaman apa isi. Asah keterampilan kita. Kalau saya itu jago di data, kita harus jago. Betul-betul jago. Excel, oh saya bisa. Pivot dan sebagainya bisa. Sehingga orang tidak bisa merendahkan saya. Saya bisa. Gitu ya. Presentasi, saya bisa.
Negosiasi, saya bisa. Membuat report, saya bisa. Nah, yang seperti itu. Jadi, kita pintar, tapi tetap rendah hati. Mau dengerin orang lain. Mau dengerin pendapat orang lain. Mau minta pendapat. Minta pendapat sama orang lain meskipun saya tahu. Tapi saya minta pendapat orang lain, itu juga tanda kita rendah hati. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, ya tidak akan diinjak-injak. Tapi kalau kita rendah diri akan diinjak-injak. Terus apa lagi? Baik terus kepada orang. Baik kepada orang itu adalah mata uang yang kita bisa pakai di mana-mana. Jangan takut berbuat baik. Rasul Paulus kan bilang ya, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman, selagi masih ada waktu. Firman Tuhan aja bilang kok, suruh baik terus. Jangan takut berbuat baik. Selalu berbuat baiklah. Karena itu adalah mata uang yang kita bisa pakai dimanapun. Ya, jadi Wanda, jangan takut untuk berbuat baik dan rendah hati. Itu pasti akan menghasilkan kebaikan buat kita. Oke? Oke. Habis pertanyaannya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh disampaikan di, kan ada grupnya ya. Kita kan ada grup. Grupnya kan sepi nih. Diramaikan aja dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa. Jadi kita dan setiap orang boleh berkomentar. Sehingga di grup itu semua orang ini saya yakin banget ya. Oh, yang masih kuliah, yang sudah kerja, yang pelayanan, semuanya pasti punya pengalaman yang sangat beragam. Kalau kita saling share di situ, itu akan sangat menolong loh. Ya, jadi silahkan berkomentar apapun, bertanya di situ, silahkan. Ya, oke. Saya tutup, jadi saya cukup di situ. Saya kembalikan ke Desi. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu yang sudah memimpin kita memberikan materi malam hari ini. Oke, buat teman-teman, mari kita berikan clap hand-nya dari reaction kita ya buat Ibu Esther. Ucapan kita terima kasih kepada Ibu Esther. Terima kasih Ibu. Dan Dengan senang setelah hati. ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Melinda. Selamat malam anak-anakku, Ibu seneng ya, alumni ada 70 lebih yang hadir, kita anggap aja 70, ada yang 1-2, tapi yang alumni yang mana, yang masih kuliah yang mana, dua-duanya Ibu merasa bangga, karena kenapa? Kalian diberkati kan? Seneng kan? Nah inilah soft skill, salah satu soft skill ya, di mana kamu diajar bertumbuh, mempersiapkan diri sebelum masukkan dunia kerja. Tuhan udah sayang sama kalian. Tuhan kirim Ibu Esther yang memiliki hati mau membagikan kalian, mau mempersiapkan kalian untuk menjadi the best of you. Kan udah bisa toh untuk bertumbuh. Nah ini sama yang Ibu mau. Kenapa Ibu itu ada soft skill? Biar kamu tuh mindset kamu tuh loh, mindsetnya anak 3T, anak dari mana yang kalian dianggap, oh orang apa itu STTII, anaknya dari luar pulau. Kita itu harus buka gembok kita dihilangin. Tapi apa? Kita harus bertumbuh di dalam mindset. Makanya ya, kalau di WA, kalau diajak ikut. Karena apa? Kalian perlu dilengkapi. Dan yang keren apa? Be the best of you. Nah itu Ibu yang mau. Ya, makanya kalau Ibu minta, oh ini, kalau Kak Forni ini, jangan, oh sensasi ngasih banyak kerjaan. Enggak, kalau enggak kalian enggak bisa bersaing. Pesaingan itu tadi yang Bu Esther bilang, aduh kalau politik, kalau apa, injak-injakan itu ada levelnya. Kalian harus dipersiapkan mulai sekarang. Oke, mengerti ya? Jadi Ibu sangat senang, Bu Esther terima kasih. Jadi alumni ini diasuh oleh Ibu Esther. Yuk yang alumni, monggo silakan di grup diaktifin. Yang belum alumni mau ikut grup alumni juga boleh deh, Ibu buka deh biar rame. Ya kan? Kalian belum kerja nih, kalian ada masalah, boleh tanya Ibu Esther, kita konsultasi. Inilah salah satu bagaimana kalian bertumbuh tidak hanya secara akademik. Yuk praktekkan, katanya Ibu Esther. Praktekkan, jangan rendah diri, jadilah rendah hati. Gampang nggak? Susah. Itulah proses. Hidup itu proses. Ya, kalau nggak ada di proses, bukan hidup, benda mati. Oke?
semuanya ya. Dan Bu Esther, apa ada next, ada pengumuman apa untuk ini alumni? Nanti saya sih berencana mengadakan berkala gitu ya. Kita mungkin nanti saya diskusikan dengan Bu Mel dulu ya. Kita mau berkalanya berapa minggu sekali. Jadi supaya nanti kita terus ada pembekalan. Sebetulnya saya gini, kepingin banget nih bisa tahu dari alumni kebutuhannya apa. Jadi ada kebutuhan apa? Entah itu sudah pelayanan, entah yang di dunia sekuler ataupun yang di pelayanan. Ada kebutuhan apa untuk memperlengkapi diri kalian? Nah, itu nanti kalau bisa disampaikan, mungkin bisa disampaikan di grup alumni. Oh, saya butuh belajar ini, saya menghadapi kayak gini, situasi kayak gini kok susah ya, atau apapun itulah. Saya ada tantangan ini, tantangan itu. Nah, dari situ supaya kita tahu kebutuhannya. Sehingga session-session itu saya berharap sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Oke, itu bagus sekali ya Bu Esther. Jadi kalian sharing, entar Bu Esther jawab sesuai dengan kebutuhan kalian apa. Juga kalau misalnya di kebutuhan kuliah, kalian dalam berorganisasi, karena Bu Esther pengalamannya emang dia nanganin manusia-manusia. Jadi banyak masalah. Saya tahu dulu HR saya itu semua komplainnya ke dia. Semua komplainnya ke dia. Jadi kalau kalian ada komplain, merasa apa, boleh masukin dalam pilar alumni ya Bu Esther. Ntar dirangkum masalahnya apa, Bu Esther akan bedah dan akan membekali kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Setuju kan? Kalau setuju raise hand ya. Jadi siapa ini yang alumninya ada berapa ya? Forni tahu nggak ya Forni alumninya ada berapa? Untuk alumni yang hadir hari ini masih cuma beberapa aja. Oke, jadi begini aja pertanyaan boleh di itu deh di alumni Forni ntar Ibu Esther di apa itu sensasi champion aja. Ya kan? Ibu Esther jadi masuk grup yang lagi itu apa itu lagi kuliah juga. Jadi Ibu Esther biar tahu pertanyaannya kita apa itu ntar dirangkum dan apa boleh kita sebulan sekali gitu ya Ibu Esther. Ya kan kita seperti ini jadi 1,5 jam lah. Karena kita ini lebih melengkapi soft skill kita bagaimana menjadi the best of you. Dan kalian yang kita semua nggak sempurna, punya kelemahan. Nah di sini kelemahan kita bagaimana kita memperkuat apa yang kita kuat dan bagaimana kita bisa melihat kelemahan kita. Ya, jadi terima kasih banyak. Saya seneng deh lihat wajah-wajah yang sudah Ibu interview semua. Aku bangga akan kamu, ya kan? Bisa ikut ada hari ini, suatu berkat yang besar. Oke? Yo, be the best of you. Itu doa Ibu dan Ibu Esther. Ya, dimanapun sekarang kalian kita tutup. Jadi kalau sekarang pertama udah 70 lebih, yuk ajak teman-teman kamu. Oke? Next time.